Menjadi sahabat yang baik. Jika sesuatu yang buruk melanda sahabat kita sering bingung dan ragu untuk melakukan atau mengatakan sesuatu. Tepatnya, takut apa yang kita lakukan atau katakan itu salah. Sebagian besar orang memang tidak tahu bagaimana cara menangani situasi emosional yang sulit, begitu menurut Dan Dworkin, ahli psikologi. Tapi memperlihatkan dukungan, meskipun Anda takut salah, adalah tindakan yang harus dilakukan seorang sahabat yang baik. Hal ini akan membuat Anda dan sahabat Anda menjadi makin dekat. Berikut, panduan tentang apa yang harus dan jangan dilakukan jika sahabat kita memerlukan bantuan atau dukungan. 1. Dia dalam proses perceraian. Cara untuk membantunya. Dengarkan dia. Bagi sahabat Anda, bicara, terkadang terus-menerus mungkin merupakan bagian dari proses penyembuhan. Jika Anda juga bercerai atau pernah mengalami putus hubungan yang buruk, Anda dapat membagi pengalaman Anda. Sahabat Anda akan merasa lebih tenang karena Anda merasakan kemarahan, rasa bingung, dan kesedihan yang sama dengannya. Perceraian itu jauh lebih emosional dibanding yang sering kita sadari, kata Mavis Hetherington. Orang merasa kehilangan identitas karena sebagian besar dari hidupnya dilalui dalam perkawinan. Alihkan perhatian sahabat Anda dengan mengajaknya jalan-jalan, menonton film, atau ke museum, atau ke tempat lain yang tidak membangkitkan kenangan atas pasangannya. Cara yang tidak membantu. Ikut mengumpat dan mencela mantannya. Meski mantannya pasangan terburuk di dunia, simpan komentar buruk Anda untuk diri sendiri. Sahabat Anda mungkin akan berpikir seperti ini, jika semua orang berpikir dia buruk, kenapa saya tidak melihatnya, kata Hetherington. Selain itu, dengan menambahkan minyak ke dalam kobaran api, Anda akan memberi umpan pada kemarahannya yang justru akan memperlambat proses penyembuhan. 2. Dia kehilangan pekerjaan. Cara untuk membantunya. Ingatkan dia bahwa situasi ini tidak bersifat permanen dan keadaan akan berubah, kata Hetherington. Dengarkan pemikiran tentang apa yang mungkin atau akan dilakukannya. Kemudian sarankan untuk mencari lowongan kerja di internet, koran, atau cara lain untuk mendapatkan pekerjaan. Jelaskan bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk mengevaluasi ulang prioritas-prioritas dan menentukan apa yang benar-benar ingin dilakukannya di kemudian hari. Terakhir, karena kemungkinan dia akan merasa kesepian dan kekurangan uang tunai, ajak dia keluar untuk bersenang-senang tanpa mengeluarkan uang seperti jalan-jalan di taman atau melihat pameran lukisan. Cara yang tidak membantu. Menawarkan bantuan keuangan meskipun dia sedang stres karena tidak mempunyai uang. Dia mungkin akan merasa terhina karena merasa Anda kasihan kepadanya. Selain itu, tekanan karena merasa berhutang budi kepada Anda dapat merusak hubungan, kata Hetherington. Cobalah bersikap sensitif terhadap situasinya. Ini juga bukan saat yang tepat untuk bercerita tentang promosi baru Anda, ruang kantor yang bagus, atau liburan yang akan datang. 3. Seseorang yang dekat dengannya sedang sakit. Cara untuk membantunya. Fokus kepada kebutuhan-kebutuhannya. Meskipun sudah menjadi hal yang biasa, orang yang sakit akan menjadi pusat perhatiannya, pasangan atau kekasihnya juga perlu dukungan. Hal yang terpenting yang bisa Anda lakukan adalah bertanya, bagaimana dia mengatasi situasi itu, kata Denise Brown. Jika dia yang merawat seseorang yang sakit tersebut, kemungkinan dia tidak bisa meninggalkan rumah. Tawarkan diri untuk membantu membelikan sesuatu yang dia perlukan. Misalnya, mengambil obat di apotik atau menyewakan film untuk hiburan. Jika dia sibuk pergi bolak-balik ke rumah sakit, tawarkan bantuan untuk mengerjakan tugas rumah tangganya. Cara yang tidak membantu. Memaksa dia untuk kembali ke kehidupan normal. Berdasarkan keadaan, kemungkinan situasi ini tidak akan membaik seiring berjalannya waktu.
Anda tidak bisa hanya datang sebulan dan lalu menganggap semuanya akan menjadi baik, kata Dworkin. Selalu bersedia dan bisa dihubungi harus menjadi misi Anda sepanjang situasi ini. Tapi hati-hati dalam memberikan saran jika Anda tidak tahu apa yang diinginkannya. Misalnya, menyarankan memasukkan ibunya yang sakit ke panti perawatan. Akan terasa sangat tidak sensitif jika keluarganya sudah memutuskan untuk merawatnya sendiri. 4. Dia keguguran. Cara untuk membantunya. Saya tidak bisa membayangkan kesedihan yang kamu rasakan. Sebuah pengakuan bahwa keguguran itu sama beratnya dengan kematian seseorang yang dicintai. Harapan dan impian mempunyai anak sering sudah terbentuk jauh sebelum dia hamil, kata Elizabeth Lafang. Jika Anda berdua sangat dekat, bicarakan rasa bersalah yang kemungkinan dia rasakan dan yakinkan dia bahwa keguguran ini bukan karena kesalahannya. Jika Anda tidak terlalu dekat dengannya, ikuti dia saja. Jika dia tidak menyinggung hal itu, Anda cukup mengatakan bahwa Anda ikut memikirkan dia dan selalu siap mendengarkan setiap kali dia ingin bicara. Cara yang tidak membantu. Komentar-komentar umum yang meremehkan kehilangan itu atau mencoba menghiburnya dengan kata-kata. Kemungkinan itulah yang terbaik, atau itu adalah kehendak Tuhan. Kehilangan seorang anak tidak bisa digantikan dengan anak yang lainnya. Karena itu, jangan menghibur dia dengan mengatakan bahwa dia akan hamil lagi. Jika teman Anda sudah mempunyai anak, jangan katakan bahwa paling tidak dia masih mempunyai anak yang lainnya. 5. Dia kehilangan seseorang yang dicintainya. Cara untuk membantunya. Kejujuran. Jika Anda tidak tahu apa yang harus Anda katakan atau tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan sahabat Anda, katakan saja seperti itu, kata Russell Friedman. Kejujuran Anda akan membuka pintu baginya untuk bicara. Tapi jangan mendesak dia jika dia belum siap. Jika Anda mengenal seseorang yang meninggal tersebut, katakan sesuatu yang mencerminkan hubungan Anda. Misalnya, saya selalu ingat, ayahmu selalu bangun jam 5 pagi, lalu mengantar kita kursus piano. Cara yang tidak membantu. Mengatakan kepadanya bahwa Anda tahu apa yang dia rasakan. Meskipun Anda mengalami hal yang sama, hubungan antara teman Anda dan orang yang dicintainya itu unik bagi mereka berdua, kata Friedman. Friedman menganjurkan, jika Anda ingin membantu, tawarkan bantuan untuk hal-hal khusus seperti belanja bahan makanan atau menjaga anaknya. Berkata kepadanya bahwa Anda siap membantu setiap saat dia memerlukannya bisa membuat dia merasa wajib mencarikan sesuatu yang bisa Anda lakukan. 6. Dia menderita sakit parah. Cara untuk membantunya. Berbagi perasaan Anda. Anda pasti ikut sedih dengan situasinya. Dan Anda boleh mengatakan kepadanya, seseorang yang sakit parah bisa merasa diabaikan, kata Dworkin. Jika Anda bersikap terbuka, dia akan merasa lebih nyaman melakukan hal yang sama. Tanyakan juga apa yang terutama bisa Anda bantu. Jika Anda sangat dekat dengannya, tawarkan untuk menghubungi orang lain untuk memberitahu perkembangan kondisinya. Tindakan ini bisa membuat sahabat Anda menghemat energinya untuk menjawab pertanyaan dan terlibat dalam pembicaraan. Cara yang tidak membantu. Menyatakan ungkapan yang terlalu meremehkan situasi, seperti tetap bersikap positif. Atau, kita tidak akan diberi cobaan yang lebih berat dari yang kita mampu. Jangan juga memperlakukan dia seperti anak-anak. Dia mungkin sudah merasa bahwa dia sudah tidak berdaya. Terus membantu dia akan membuat dia merasa makin tak berdaya, kata Dworkin.